Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Budget Sale, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke sob, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih, tahun baru, HP baru tentunya. Oke ya, banyak dari kalian yang bertanya, Kak di Budget Sale ada nggak sih seri Popa? Atau mungkin, Kak ada nggak sih seri Popa 4 Pro? Nah, kali ini di Budget Sale kita sudah sedia ya, ada tipe Popa Neo 2, Popa 4, dan Popa 4 Pro. Yang mana ini merupakan handphone gaming yang mempunyai harga yang terjangkau dengan spesifikasi yang sangat bagus. Seperti di video kali ini, saya akan melakukan tes gaming untuk Popa 4 ini. Nah, untuk Popa 4 ini menggunakan chipset yang terbaru, yaitu chipset MediaTek Helio G99 yang menggunakan pabrikasi 6 nanometer yang tentunya sudah hemat daya baterai. Nah, seberapa kencang sih atau seberapa lancar dia bermain game di seri Popa 4 ini? Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya jika nanti ada suara bising yang masuk, itu karena tetangga sebelah kita itu lagi renovasi rumah. Jadi mohon dimaklum. Sebelum kita mulai ke videonya, kita cek dulu untuk spesifikasi yang dimiliki oleh Popa 4 ini. Oke, di sini untuk perangkat yang kita gunakan Tecno Popa 4 dengan versi Android 12 menggunakan CPU Heliotek MediaGate 99 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah RAM plus hingga 5GB juga. Dan untuk baterainya di sini pakai baterai 6000 mAh dengan memori internal 128GB. Berapa sih Antutu yang dihasilkan oleh Popa 4 ini dengan Helio G99-nya? Kita cek terlebih dahulu. Untuk Antutu yang dihasilkan yaitu di 368.323. Wow, itu udah besar banget ya untuk harga handphone di 2 jutaan bisa dibilang. Oke, untuk di seri Popa ini juga dia punya mode game yang bisa kalian aktifkan itu dengan cara klik ke pengaturan, terus ke fitur spesial, terus ada mode game. Dan di sini mode gamenya tinggal kita nyalakan saja. Dan langsung kita coba. Oke, ini game space-nya. Sini saya udah install beberapa game. Di sini ada Genshin Impact, Mobile Legends, dan juga Apex Legends. Kita coba dulu di Mobile Legends. Nah, untuk cara pengaktifan game space-nya ini, kalian tinggal tarik di sisi kiri seperti ini. Nanti muncul untuk kontrolnya. Di sini bisa untuk tangkapan layar, rekam layar. Ini pembersihan. Dan yang lainnya itu sebentar. Ini ada sembunyi notifikasi, penolakan panggilan, klasik, dan yang lainnya. Oke, untuk di game pertama yaitu game Mobile Legends, untuk pengaturan yang didapat yaitu dengan refresh rate tinggi, dengan grafis tinggi juga, dan untuk pengaturan lainnya kita akan coba di rata kanan semua. Oke, dan sebelum mulai kita akan cek dulu untuk suhunya. Untuk suhu pertamanya itu di 33,3 derajat, dan untuk baterainya sendiri di 93%. Untuk grafis yang dihasilkan oleh Popa 4 ini sangat bagus, seperti tekstur-tekstur rumput, minion, bayangan hero, dan monster jungle itu juga terlihat sangat jelas. Lalu saat berhadapan dengan musuh itu juga terasa lancar, tidak ada frame drop sama sekali, dan untuk gerakan karakternya juga sangat lancar. Bahkan saat berhadapan dengan lebih dari satu musuh itu tetap lancar juga, dan tidak ada lag sedikit pun. Lalu menjelang akhir game, itu kurang lebih saya bermain 20 menit. Untuk grafis yang dihasilkan tetap sama seperti di awal, tidak ada frame drop sama sekali. Bahkan untuk suhu yang dihasilkan itu tidak terasa panas sama sekali. Dan tadi setelah kita bermain kurang lebih 20 menit, untuk suhunya yaitu di 34,7, itu hanya naik sedikit ya, dari awal tadi cuma 33, sekarang 34. Untuk tadi baterai awalnya di 93, dan setelah bermain 20 menit itu baterainya hanya berkurang 4%, yaitu di 89. Oke, kita lanjut ke game kedua, yaitu game Apex Legends. Oke, untuk di game Apex Legends kita mendapatkan settingan Ultra HD dengan frame rate tinggi. Namun ketika kita klik frame rate tinggi itu ada peringatan. Pengaturan ini dapat meningkatkan konsumsi daya dan penurunan FPS akibat kenaikan suhu. Namun kita akan coba konfirmasi saja dan langsung kita coba bermain.
Oke, seperti biasa sebelum mulai kita cek dulu untuk suhu awalnya. Untuk suhu awalnya itu di 33,3 derajat dan baterainya di 88%. Dan spesialnya di Popa 4 ini kalian bisa menggunakan settingan giroskop yang bisa kalian atur di pengaturan sensitivitas, lalu ada di pojok kiri atas itu giroskop. Untuk mode giroskopnya tinggal kalian klik untuk selalu aktifkan saat bermain. Oke, dan untuk giroskopnya sendiri itu tidak ada delay, itu lancar sekali. Untuk kualitas grafis yang dihasilkan oleh grafik Ultra HD dengan frame rate tinggi di Apex Legends ini itu terasa sangat smooth. Untuk seperti tekstur-tekstur tanah, bangunan, kendaraan itu juga sangat bagus. Dan saat berhadapan dengan musuh, itu untuk pergerakan karakternya sangat lancar, tidak ada frame drop sama sekali ya. Dan bahkan setelah bermain beberapa menit, saat berhadapan dengan lebih banyak musuh, itu juga masih terasa sangat lancar, bahkan tidak ada frame drop sama sekali. Namun menjelang akhir pertandingan, saat kita berhadapan lagi dengan musuh, itu ada sedikit frame drop, dan untuk pergerakan karakter juga agak sedikit berat, namun setelah itu jadi lancar kembali. Setelah bermain Apex Legends kurang lebih 15 menit, untuk suhu airnya itu di 36,9, itu naik sedikit dari awalnya cuma 33, sekarang di 39. Itu nggak kerasa panas ya, itu masih hangat-hangat aja. Saya rasa itu wajar ya, karena Apex Legends tadi dengan grafis Ultra HD dengan refresh rate tinggi, dan untuk baterai akhirnya itu di 84%. Oke, lanjut ke game ketiga, yaitu game Genshin Impact. Di Genshin Impact kita akan coba di dua pengaturan grafis, yaitu di grafis tinggi dan grafis menengah, dengan FPS yang sama 30 fps. Oke, untuk suhu awalnya itu di 35,2 dengan baterainya itu di 81%. Untuk di pengaturan pertama kita akan coba dengan grafis tinggi dengan 30 fps. Di grafis tinggi untuk pergerakan karakter dan saat mencoba melihat sekeliling itu terasa berat, bahkan saat melawan musuh pun ada beberapa frame drop. Dan ini bisa disimpulkan bahwa settingan tinggi tidak rekomen untuk bermain di Popa 4 ini. Kemudian kita coba di grafis menengah dengan FPS yang sama 30 fps. Itu untuk pergerakan karakter dan saat kita melihat sekeliling juga itu lebih lancar dari sebelumnya. Bahkan saat berhadapan dengan musuh pun untuk pergerakan karakter saat menggunakan skillnya juga itu terasa sangat lancar sekali. Tidak ada frame drop sedikit pun. Jadi buat kalian yang mau main Genshin Impact di Popa 4 ini, saya bisa merekomendasikan grafis menengah ataupun di bawahnya untuk kelancaran yang lebih maksimal. Oke, setelah kita bermain kurang lebih 11 menit, untuk suhu airnya itu di 38 derajat Celcius. Namun saya rasa itu wajar ya, karena kita bermain Genshin Impact yang merupakan salah satu game terberat. Dan untuk presentasi baterai akhirnya itu di 78%, hanya berkurang 6% setelah bermain Genshin Impact selama 11 menit. Oke, untuk kesimpulannya setelah bermain game di Popa 4 ini, untuk di game Mobile Legends dan Apex Legends itu terasa lancar. Walaupun tadi di Apex Legends saat di akhir pertandingan itu terasa sedikit frame drop namun lancar kembali. Nah, saat bermain Genshin Impact dengan grafis tinggi, itu untuk pergerakan karakter dan melihat sekelilingnya juga sangat berat. Tapi saat kita turunkan grafisnya ke menengah, itu terasa jauh lebih lancar. Untuk pergerakan karakter dan grafis yang dihasilkan juga sangat bagus. Dan untuk suhunya itu relatif hangat. Nah, untuk penggunaan baterainya juga itu sangat hemat. Yuk, buat kalian yang mau untuk Popa 4-nya tersedia satu varian, itu RAM 8GB internal 128 yang dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Ataupun ke tipe Popa lainnya ada Popa Neo 2 dan Popa 4 Pro. Untuk kalian yang mau bisa datang langsung ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Dan buat kalian yang ada di luar kota, kalian bisa kunjungi marketplace kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, serta aplikasi BJSL yang bisa kalian download di Play Store. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai dengan selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.